ambil nafas, buang lewat mulut, dan tidur. Tutup matanya, relax, santai, masuk ke alam relaksasinya jauh lebih dalam, jauh lebih lelap dari sebelumnya. Jadi menurut saya itu apakah pelet? Saya bilang pelet, tapi bahasanya pelet. Pelet. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Wush. Pada ilmu merah kali ini, gue akan membahas tentang pelet. Jadi ada salah satu channel YouTube yang penontonnya luar biasa banyak sekali. Dan konten-kontennya ini menggunakan teknik hipnotis untuk seolah-olah ini efek pelet gitu. Nah, di situ juga seringkali di judulnya, terus di sugestinya menggunakan kata-kata semar mesem, terus jaran goyang, terus pelet, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, banyak penontonnya yang yakin sekali bahwa dia ini memiliki mantra pelet atau mantra jaran goyang, mantra semar mesem. Wah. Padahal ya sebenarnya yang dia pakai adalah teknik hipnotis. Dan sebenarnya pelet itu adalah efek dari belief system aja. Atau bisa dibilang self-sugesti. Nah mungkin kalau misalkan gue bilang kayak gini doang nih, nanti pasti ada nih pembela-pembela dukun yang komentar di kolom komentar. Ah, lu mah semua dibilang hipnotis, lu nya aja yang nggak tahu ilmunya. Lu mah apa-apa semuanya dibilang sugesti, lu nya aja yang mainnya kurang jauh. Ali. Nah, itu biasanya yang komentar gitu yang mainnya kurang jauh memang, ya. Atau korban-korban dukun doang biasanya. Iya. Nah, daripada gue banyak bacot doang, langsung aja nih, kita temuin orangnya. Biar dia sendiri yang menjelaskan bahwa, ya, pelet yang dilakukan atau jaran goyang semar mesem yang dilakukan itu hanya bagian dari sugesti untuk mempraktekkan hipnotis itu sendiri. Langsung aja check this out. Bus, oke guys, ini gue udah sampai di lokasinya nih, di lokasi pertemuan dengan Mata Kujang atau Kang Yugin. Ini di Warung 78, lokasinya di Jalan Kopo, Bandung. Nah sekarang kita langsung aja nih samperin. Gue lihat udah ada nih orangnya nih. Ya, langsung kita samperin yuk. Wah, ini mereka lagi ngonten nih guys ya. Kebetulan banget nih. Halo. Wah, ini dia nih orangnya nih. Kan, kemana kan? Wah, baik. Halo. Wah, ini dia. Rara dan Mata Kujang atau Kang Yugin. Asik. Kemarin udah habis. Wah, artis. Iya. Nah, langsung aja nih. Ini kita ngobrol langsung nih. Karena kalau saya bahas doang, saya reaction videonya nih, pasti banyak yang bilang, ah lu mah beraninya reaction doang. Nah, makanya saya datangin langsung nih. Sering didatangi. Iya. Sini coba perkenalan diri nih. Nah, yang gemes-gemes, gemoy-gemoy ini siapa nih? Asik. Boleh perkenalkan diri. Aku Rara. Oh iya, Rara. Oke, ini yang biasa udah berapa kali ya di kontennya Mata Kujang ya? Sebenarnya sudah 4 tayang, Iya. 1 tayang besok. Itu permintaan viewers atau gimana? Kang Yugin? Konsep. Oke. Nah, perkenalan diri. Ini dedengkotnya nih ini. Ini nih. Ya, nama saya Yugin, biasa dipakai si Kang Yugin ya, dari channel Mata Kujang. Mata Kujang. Oke. Sikat, asik. Ini dia nih yang isi kontennya tuh bikin tangan pria-pria tuh suka pengen bergerak sendiri, guys. Aduh. Serem. Harus siap-siap balsem kalau nonton channelnya dia nih. Atau misalnya gini. Jadi kalau teman-teman saya juga ngomong tuh, Kang. Apa? Jadi katanya kalau nonton ke Mata Kujang itu ada 2 kondisi. Apa Pertama, dia harus nonton pakai headset. Iya. Gitu. Keduanya, dia nonton ketika kalau misalnya sudah beristri, itu istrinya nggak ada di rumah. Baru Iya, bisa nonton. bener. Atau kadang-kadang nontonnya ya sembunyi-sembunyi pas lagi ke toilet gitu biasanya. Iya. Ini Kang Yugin, banyak nih mulai ada bermunculan di email-email saya nih. Settingan atau bukan? Banyak yang nanya ke saya. Kalau menurut saya pribadi guys, yang saya tonton, Kang Yugin ini praktekin ya teknik hipnotis sebenarnya. Yang disebut touching leading. Benar nggak Kang? Sebenarnya itu bagian dari sugesti yang Kang Yugin bilang jaran goyang. Terus semar mesem. Itu cuma ngambil kepercayaan dari si korbannya aja. Betul ya?
Kalau bisa langsung saya jawab itu bisa jadi, Kang. Bisa jadi. dalam arti apa? Kondisinya kembali kan saya bisa ini kan sebenarnya otodidak. Otodidak. Saya nggak iya. belajar sama sekali, tapi saya sudah praktekkan dari SMP. Makanya saya bilang saya praktisi, Oh, tapi iya. bukan profesional mungkin, tapi saya Oh, praktisi. iya. Jadi dapat sendiri tuh ketemu mimpi ketemu kerasakti atau gimana, Kang? Waktu itu kan Akang belum ada kan gitu. Iya. Waktu itu kondisinya belum ada YouTube juga dan kondisinya ya ngelihat di TV pada saat Oh. itu juga akhirnya saya mencoba. Mencoba. Cuman masalahnya saya ini anaknya kepoan. Oh, kepoan. Jadi mungkin basic saya kalau tadi kita sempat ngobrol, basic saya hampir sama dengan Kang Marcel, cuma bedanya Kang Marcel itu diolah itu langsung memang ke ilmu teori sesungguhnya. Kalau saya adalah mengolah sesuai dengan ilmu teori saya jadinya gitu. Oh iya. I see, Gitu. I see. Tapi dengan kondisi itu bahwa bahasa saya adalah yang saya lakukan itu adalah hipnotis. Jadi kalau misalnya saya bilang hipnotis itu adalah sugesti dan ketika dia sudah bawa ke cinta atau ke asmara Iya. itu berubah menjadi pelet. Jadi menurut saya itu apakah pelet? Saya bilang pelet, tapi bahasanya pelet. Pelet, gitu. iya. Tapi kalau secara keilmuan itu masuk ada unsur sugesti. Sugesti atau Gitu. hipnotis ya. Ya betul kalau ya. misalnya nanti kondisinya apakah itu pakai jin dimasukkan itu ya kita nggak pernah tahu gitu kondisinya bahwa apakah ada jin mengikuti atau enggak karena kalau sudah ranah gaib itu bukan ranah manusia itu Iya, sih Kang iya, menurut iya. saya Kang. Oke. Jadi di sini Kang Yugin sendiri mengakui itu bukan Kang Yugin sendiri nggak memasukkan jin ke korban ya, ke klien ya. Iya. Nah sekarang gue mau nanya ke Raranya nih, yang udah beberapa kali jadi korban atau kliennya Mata Kujang nih di channelnya Mata Kujang. Gimana rasanya Ra waktu itu? Rasanya aku tuh takut sebenarnya. Takut. Mm-mm. Awalnya takut. Mm-mm, Oh, iya. Takut Terus? kebongkar Oh, gitu takut. masalah aku, Iya. kayak gitu. Iya. Ya memang kalau orang yang ketika mau dihipnotis gitu, pasti takutnya gitu, kebongkar dan sebagainya. Aib-aib aku kebongkar Nah. gitu, Kak. Iya. Tapi makin kesini Ya, sebenarnya udah cukup nyaman ya. nyaman. Udah tahu-tahu aja ya. Iya, menurut udah saya- tahu. Karena menurut saya itu kondisinya karena saat ini ya bisa diakuin adalah hipnotis yang paling kondang di TV Iya. itu adalah bongkar aib. Iya. Gitu kan. Jadi di masyarakat atau awam menilainya hipnotis itu pasti bongkar aib. Iya Itu betul. aja maksudnya. Tapi kalau menurut saya ya saya nggak melihat itu suatu keilmuan itu, mungkin suatu hiburan kalau menurut saya gitu kan. Iya, Tapi iya. intinya itu yang membuat yang kalau pertama kali masuk itu jadi penumpang dia pikirnya adalah hipnotis itu dia bongkar aib. Oh, Padahal bukan bongkar aib. Iya, Tapi iya. bongkar baju gitu. Iya. Wah ini makin takut lagi nanti orang-orangnya. Nah tapi kalau Rara sendiri nih Ra, kan pasti banyak banget nih yang nanya. Sebenarnya sadar nggak sih gitu? Aku tuh kadang sadar, kadang enggak Iya. gitu. Oh Ka- kayak ada yang lupa kadang-kadang ya dari apa yang udah dilakuin gitu ya. Kayak gitu. Oh, iya. Kalau misalkan aku benar-benar fokus, lupa. Oh, iya. Tapi kalau aku nggak fokus, Hmm. inget Oh iya. gitu. Jadi memang ini perlu ditegaskan juga ke teman-teman semua agar nggak salah paham dengan hipnotis nih. Karena saya dapat info dari Kang Yugin, ada yang mengatakan bahwa wah yang dipraktekin Kang Yugin ini pakai bantuan setan nih. Ilmu setan nih. Nah, itu sebenarnya dikeluarkan oleh mereka-mereka yang kurang memahami ilmu ini sendiri, kurang memahami hipnotis itu sendiri. Sehingga salah paham lah, merasa wah ini kayaknya nggak mungkin, ini pasti pakai jin nih, ini pasti pakai ritual-ritual nih, puasa-puasa. Wah, padahal enggak ya Kang ya? Enggak sama sekali. Enggak ya, emang sakti aja ya. Ya kembali saya bilang ya, saya sakti. Tapi siapapun bisa sakti. Iya gitu. iya. Jadi itu saya kan ibarat kata otodidak, saya melihat, saya coba praktikkan, tapi yang penting adalah saya tahu, coba cari tahu soal tekniknya gitu. Oh kan. iya. Dan itu ada penjelasannya semuanya ya Kang. Dan itu ya? ada Betul penjelasan, ya? tapi kembali saya otodidak. Harusnya iya. memang bertanya yang memang yang ahlinya ahli, mumpung ketemu ini, makanya saya tadi juga banyak nanya gitu. Iya, saya juga ada di channelnya Mata Kujang nih guys ya. Tapi ingat sekali lagi, kalau misalkan nonton atau mampir ke channelnya Mata Kujang, wah harus siap-siap balsam atau bon cabe. Iya, itu harus. Iya. Atau siap-siap tusuk gigi buat mata. Waduh. Iya, aduh. Pokoknya bener-bener deh, aduh. Apalagi ngelihat yang episode yang bareng Rara nih, aduh. Aduh. Serem-serem. Bulat. Udah. Nah,
sekarang langsung aja nih, kalau di saya kan Kang Yugin nggak cuma sekedar ngomong ya, saya selalu mempraktekkan. Boleh nggak nih saya pinjam Raranya untuk praktek? Iya, silakan. Boleh ya? Boleh Boleh. banget atuh. Boleh Oke. banget, boleh banget. Nah sekarang ini aku pasangin sini ya. Nih lihat. Oke. Nah, gini Rara, kalau di konten Kang Yugin pakai api ya? Ya, pada pakai api atau misalnya ada titik, ada tinta titik di sini gitu. Oh iya, pakai api atau ada tinta titik? Iya. Oh iya. Kalau saya tuh banyak sebenarnya, bisa pakai kayak gimana pun. Tapi Rara, topi nyaman ya? Nyaman. Nyaman ya? Semua aman? Nyaman. Nggak ada hal yang ngebuat nggak nyaman, yang ganggu fokus? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, sekarang gini, Ra. Sini, lihat. Nih, relax. Lihat ke aku coba. Lihat aku ya. Kenapa? Kok seneng duluan ya? Lihat aku. Relax, santai. Lihat aku. Ambil nafas. Buang lewat mulut. Relax, santai. Lihat aku. Ambil nafas. Buang lewat mulut. Oke, relax, santai. Ambil nafas. Buang lewat mulut. Tenang. Ambil nafas. Buang lewat mulut. Dan tidur. Tutup matanya, relax, santai. Masuk ke dalam relaksasinya jauh lebih dalam. Jauh lebih lelap dari sebelumnya. Buat tubuhnya semakin tenang, buat tubuhnya semakin nyaman. Bagus sekali. Rasakan ketenangan dan kenyamanannya semakin bertambah di setiap kamu menarik nafas dan menghembuskan nafas. Bagus. Nah, sekarang guys, ini untuk teman-teman semua. Gua akan praktekkan yang sama persis, boleh ya? Kayak gini. Nah, relax, santai. Sekarang, bayangkan kondisi di mana kamu baru pertama kali melihat seseorang, langsung tertarik dengan orang tersebut. Langsung otomatis pengen deket dengan dia, pengen nyaman dengan dia, pengen kenal lebih jauh dengan dia. Bayangkan dengan jelas dan nyata. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, nanti ketika kamu buka mata kamu yakin dan percaya bahwa orang yang ingin kamu deket banget, yang ingin membuat kamu nyaman, yang ingin membuat kamu bahagia adalah aku. Untuk sementara, buka matanya. Hai. Tadi siapa namanya? Rara. Rara. Oh iya. Gimana, ada perbedaan nggak? Ngeliat aku sekarang. Beda. Beda. Apa bedanya? Ngerasa kasih. Nah, ngerasa kasih banget. Oh. Kenapa kalau digenggam gini? Apa yang dirasain? Bahagia banget ya? Seneng banget ya? Iya kan? Iya kan? Iya. Semakin deket, semakin nyaman biasanya. Iya nggak? Ya. Nah. Gimana? Iya. Yaudah. Nih, sekarang lihat sini. Aku punya gini, Ra. Nih lihat. Aku punya apa namanya tuh yang bumerang. Tahu bumerang nggak? Ya bumerang ya. Nih lihat. Bumerang ini kalau aku lempar dia balik lagi nih. Nah, ini namanya bumerang tidur. Nih lihat. Bumerang ini lihat. Nih. Kalau aku lempar tuh balik lagi. Ya. Ya kan? Nih lihat. Ini bumerangnya aku lempar. Jadi siapapun yang kena bumerang ini dia tidur nih, lihat ya. Tidur, tutup matanya, relax, santai. Masuk dalam relaksasinya jauh lebih dalam, jauh lebih lap dari sebelumnya. Bagus. Buat tubuhnya semakin relax, buat tubuhnya semakin santai. Bagus sekali. Di hitungan ketiga bangun dari tidurnya dan kamu akan bingung sebingung-bingungnya kenapa kamu ada di dekat aku. Nah sekarang hitungan ketiga bangun dari tidurnya. 1, 2, 3 bangun dari tidurnya. Loh, kok pindah? Ah, itu sopan. Hah? Kok pindah? Ah, itu sopan ih. Gak sopan nih. Gak sopan nih. Kenapa? Gak sopan nih. Ih, gak sopan nih. Hai, malu ih. Kenapa malu atuh? Kok pindah tiba-tiba ke sini? Ih, kaget loh. Hah? Kaget. Kaget?
kok di situ? Nggak tahu. Ai. Kan ada hikmahnya, masih mending begitu daripada unboxing. Iya Malah benar. saya berpikir mungkin kedepannya begitu saja. Iya, gitu kan. kalau unboxing ini kena dolar kuning. Iya dong. Capek. Iya. Saya mikir ke sana, Kang. Soalnya kalau misalkan terlalu vulgar kayak konten mata kujang pasti banyak dolar kuning, betul nggak? Dari 40 konten tuh ada 8. Dari 40 konten tuh ada 8 dolar kuning sih. Nah, itu betul. Makanya perlu 18 plus nanti kan. Iya. Tapi ada 2 yang kena strike, Oh, kena strike. kena take down. Kena take down malah ya. Karena terlalu vulgar. Terlalu vulgar. Woi, nah itu saya dari tadi ngejaga-jaga itu, Kang. Yang dirasakan Rara apa, Ra? Tadi Malu ih. kenapa malu? Ah. Malu ih. Kenapa malu? Kok di situ? Nggak tahu. Kesopan. Kenapa? Iya, nggak apa-apa nih. Nggak sopan. Iya kan? Kenapa? Tiba-tiba pindah gitu ya? Tadi kita lagi ngobrol mengenai konten mata kujang. Tiba-tiba langsung nyosor ke situ gitu. Iya. Jadi naik ke atas gitu. Bingung kalau naik ke atas meja sih nggak apa-apa. Iya Gitu. benar. Bisa sampai goyang-goyang gitu. Naiknya Ya. ke sini ya? Naiknya ke situ, Aduh. bingung. Enakan. Enggak juga. Pede sekali Rara ya. Kalau bedanya kalau mata kujang atau Kang Yugin ini praktekinnya sugestinya gini. Kalau saya lebih suka yang terang-terangan aja yang hipnotis. Kalau yang kayak gini kan patching leading ya. Kayak ini saya masukin gitu. Nah, kalau saya lebih ke mendingan atur aja pelan-pelan gitu. Ada hikmahnya, Kang. Apa? Kita ketemu. Apa? Dari konten Akang yang 1 juta subscriber, guys. Dan baru kali ini namanya ada pesulap merah itu diduduki cewek. Wah, iya. Tangis. Iya. Berhasil, Kang. Ini guys, ini gue lakukan karena ilmu merah kan nggak boleh baca doang. Harus ada pembuktian loh. Tapi intinya, Kang, kenapa saya berani ketemu Akang juga karena saya merasa bahwa ini juga saya juga tanpa settingan gitu. Iya, makanya kalau di sana tuh ada yang sebelah-sebelah yang settingan-settingan saya ajak ketemu nggak pernah berani, Kang. Iya. Iya. Ada banyak yang dikenal Ustaz. Ada. Jadi fix yang dilakukan sebenarnya adalah sugesti juga, cuma berbeda jenis aja ya, Kang. Berbeda jenis ya. Kalau Kang Yugin menamakannya pelet sugestinya, kalau saya ya lebih ke mantra cinta asik. Ada juga itu mata Iya, cinta, mata oh, cinta, ada juga. Arjuna buaya gitu kondisinya. Iya Tapi itu iya. lebih memancing sih kondisinya. Tapi Boleh. kalau dibilang sugesti ya bisa dikatakan sugesti sih. Oh, sugesti. Tapi kalau dibilang dalam kalimat saya sih lebih condong itu ya pelet karena supaya untuk membedakan hipnotis dan pelet dalam bahasa saya gitu Iya, ya, iya, tapi iya. hanya dalam bahasa saja. Kalau hipnotis, kalau menurut Kang Yugin kan yang lucu-lucuan. Iya, Kalau kalau- pelet yang ke Ya, cinta-cintaan. kalau cinta-cintaan itu mungkin ya kepercayaan diri gitu. Kalau misalnya saya misalnya kasih ke temen nih, ini kondisinya, saya pernah nih kangen saya cerita sedikit ya. Dulu waktu SMA, karena saya dulu dikenal sakti, ya kembali ya saya dikenal sakti karena saya otodidak. Padahal saya bilang semua orang bisa sakti, bisa pelajari kalau memang dia nggak salah belajar. Iya, Gitu. iya. Tapi memang tahu ilmunya. Jadi teman saya datang ke saya pengen punya cewek karena ditolak mulu. Akhirnya saya buat satu kertas itu seolah-olah saya buat tulisan-tulisan. Akhirnya saya lipet-lipet, saya laminating, saya suruh pegang ke dia. Selama dia nanti kedeketin cewek, yakin ini kamu pede, yakin kamu pasti dapet cewek. Nah itu bahasa saya. Iya, iya. Nah tiba-tiba ketika kamu sudah dapet cewek, kamu buka itu kertasnya. Dan dia pede, Kang. Dia pede, akhirnya nggak lama dia dapet cewek. Akhirnya dia bilang ke saya, kita buka sama-sama, coba apa tulisannya. Oh iya. Dan tulisan itu, ibarat kata, pas dilihat itu, ya tulisan biasa. Gitu. Gitu. Biar saya kalau bahasa saya itu nanti tulisannya, ya lu an titik. Iya, iya, iya. Itu kita sensor tuh. Iya, iya, paham. Gitu. Tapi intinya kaget dia. Kok ini? Itu nggak buktikan bahwa sebenarnya jimat-jimat itu sebenarnya cuma kepercayaan diri. Iya, sugesti yang Iya. berbentuk benda ya, Tapi non verbal ya. Yaudah mungkin begitu aja ya. Terima kasih banyak Kang Yugin, Rara. Ya, Oke. makasih juga. Ya, mungkin boleh ditegaskan Kang Yugin kan setuju nggak saya bongkar-bongkar rahasia dukun gitu? Setuju nggak? Ya, menurut aku sih setuju sih, Kang. Jadi memang kadang ya membahas aku ya. Iya. Ketika lihat konten Akang tuh, ya aku support karena ya pembodohan buat penonton itu
Ya aku tahu lah, kontenku juga nggak sempurna lah. Iya, Tapi ibarat kata, ya aku berusaha memang, ya kalau emang aku bisa aku lakuin. Sekali lagi aku gagal 5 kali, Kang. Dan 5 kali gagal itu video tuh ya aku buang. Aku tidak paksakan. Dan tadi yang saya praktekin betul nggak sama dengan konsep yang Kang Yugen praktekin, cuma beda cara? Sebenarnya sih pada prinsipnya sama. Pada prinsipnya pada prinsipnya hampir sama. Cuman memang kondisinya lebih kembali ke penjurusannya itu ya. Iya. Kalau penjurusan itu kan lebih penjurusan yang memang sifatnya sugesti. Iya. Sugesti yang memang masih Mengarahkan. batas normal lah gitu Iya, kondisinya. Nah, yang saya lakukan itu adalah kondisi ketika saya sugestikan jalan goyang. Iya. Terserah apa jalan Autosugesti goyang itu, jatuhnya. ya. Jadi autosugesti itu yang membedainnya. Iya, Gitu. betul. Ketika autosugesti sehingga tiap penumpang atau misalnya tiap korban sama korban lainnya itu akan beda reaksinya. Iya, betul. Itu yang ngebedain, Kang. Cuma bahayanya di sini dolar kuning kalau kayak gitu ya. Ya kan namanya pejuang dolar kuning. Tapi sedikit-sedikit tadi masukan Akang, ya pelan-pelan nanti aku coba ubah lah konsepnya gitu. Nah, boleh nanti channel YouTube-nya Kang Yugen saya tampilin sini ya, Boleh, sama boleh. Instagram. Rara juga ya. Iya. Ada channel YouTube nggak, Rara? Kalau nanti belum. next nanti ada sih, Oh, nanti ada. ada. Tapi nanti untuk saat ini ya di Mata Kujang, tapi IG kita masing-masing punya. Ada ya? Oh ya. Ah. Oke, siap. Support Yaudah. channel kita ya sama IG Iya, ya. mampir juga ada. Oke. Terima kasih banyak Rara dan Makasih Kang juga. Yugen. Sukses terus. Yaudah. Terima kasih Kang undangannya, Kang. Oke. Yaudah, saya akan tutup dengan tagline Ilmu Merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye. Bye. Sikat, Bang. Sika. Asik.